li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Duduknya kita di majelis ilmu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti kita duduk di taman-taman surga. Amin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah fartahu." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah, tengoklah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, majlisul dzikr, majelis ilmu. Jadi duduk di majelis ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Dan bahkan disabdakan juga oleh Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Ada satu peristiwa besar yang terjadi di tanggal 10 Muharram, yaitu diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ini terjadi di tanggal 10 Muharram, atau kita kenal dengan hari Asyura. Maka umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah SAW di tanggal tersebut untuk berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan puasa Asyura, yang mana keistimewaannya bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Tapi Nabi menegaskan juga bahwa kalau aku tahun depan masih diberikan usia, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Tujuannya adalah untuk menyelisihi daripada orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu berpuasa juga di tanggal 10. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim itu harus memiliki prinsip. Makanya Nabi gak mau sama dengan orang-orang Yahudi dalam hal masalah ibadah dan masalah apapun. Contoh, nah, dulu umat Islam itu menghadap kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi sering melihat langit. Ditanya oleh Abu, ada apa? Wahai Muhammad, engkau sering wajahmu engkau hadapkan ke langit, ada apa? Ternyata Nabi meminta agar kiblatnya dipindah ke Masjidil Aqsa. Artinya Nabi nggak mau kiblatnya itu sama dengan mereka.
Dalam hadis yang lain juga Nabi mengajarkan kepada kita, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Potong kumis, panjangkan jenggot. jenggot. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Orang-orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Artinya Nabi nggak mau sama. Tapi kalau di zaman sekarang, orang yang berjenggot justru dianggap, dituduh radikalisme dan sebagainya, akan dituduh teroris. Nah begitu Pak, makanya bahkan ada aturan di kantor tertentu itu, karyawannya tidak boleh Berjenggot. berjenggot. Siapa yang membuat aturan? Orang Islamnya sendiri. Kok bisa orang Islamnya sendiri anti jenggot? Saya ada jamaah haji Pak, dapat jatah libur lumayan. Wah, pulang jenggotnya panjang. Tapi ketika dia pulang dari haji ketemu saya langsung nangis. Kenapa Bapak menangis pulang dari haji? Saya menangis saat besok saya masuk kantor dan jenggot saya harus dipotong. Oh begitu Pak? Iya. Kemudian apalagi Nabi mengajarkan kepada kita sebuah prinsip, kita memiliki 2 hari raya. Tidak ada hari raya selain dari kedua hari raya yang sudah ditetapkan dalam Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya kita tidak boleh Pak ikut merayakan hari raya mereka, yaitu hari raya Natal. Nggak boleh kita ikut-ikutan atau mengucapkan selamat, nggak boleh. Karena Nabi tegaskan dalam sabdanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Itu Pak, Nabi mengajarkan kepada kita prinsip yang harus kita ikuti. Kembali lagi kita ke satu peristiwa yang terjadi di 10 hari Muharram, yaitu bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan. Ini dikisahkan bahwa Fir'aun itu punya rencana besar akan membunuh Nabi Musa dan kaumnya semuanya. Fir'aun sudah bertekad, tidak ada ampun lagi bagi mereka, kata Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mesir pada saat itu. Kata Allah, wahai Musa, tinggalkan kota Mesir ini. Engkau kabur bersama kaummu di awal waktu malam, yaitu tepatnya ba'da maghrib. Lalu kepergian Nabi Musa dan kaumnya ini diketahui oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya itu mengejarnya. Pada saat itu Nabi Musa bersama kaumnya itu berjumlah 600.000 Pak, 600.000 jiwa kaumnya. Kemudian bala tentara Fir'aun yang mengejarnya pada saat itu berjumlah 1.200.000. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Akhirnya Fir'aun dapat menyusulnya di awal waktu pagi. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat As-Su'ara ayat 60, fa'atba'uhum musyrikin. Lalu Fir'aun dapat menyusulnya di awal
Falamma tara al-jam'an, maka ketika kedua golongan itu saling memandang, saling melihat, qala ashabu Musa, lalu salah satu pengikut dari Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita ini wahai Musa benar-benar tersusun. Habis kita wahai Musa, Fir'aun dan bala tentaranya pasti akan membunuh kita semuanya. Karena memang pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena di belakangnya ada Laut Merah, di depannya ada pasukan Fir'aun yang berjumlah 1.200.000. Artinya Nabi Musa pada itu sudah kejebak. Wajar kalau salah satu kaumnya berkata, inna lamudrakun, kita benar-benar tersusun. Habis kita wahai Musa, kita pasti dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentara. Tapi ada jawaban yang menarik dari Nabi Musa ketika salah satu kaumnya berkata seperti itu. Apa jawaban dari Nabi Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak akan tersusul. Secara logika gimana Pak? Jawaban dari Nabi Musa masuk akal nggak? Nggak. Ini jawaban orang yang beriman itu Pak. Kalla. Qala kalla, Asy-Syu'ara. Bapak dibuka surat Asy-Syu'ara itu ayat 62. Masalahnya belajarnya mirip Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau belajar itu nggak bawa musal, nggak bawa apa, tapi apa yang disampaikan oleh gurunya langsung ingat, Pak, hafal, lengket. Nggak tahu Bapak hafal nggak? Ya, jawaban dari Nabi Musa ini, qala kalla, sekali-kali tidak akan tersusun, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Lalu kaumnya berkata, aneh kau wahai Musa, kok bisa-bisanya kamu mengatakan seperti itu? Mereka itu di depan kita, di belakang kita ini Laut Merah wahai Musa. Kok bisa kamu mengatakan qala kalla, sekali-kali tidak akan tersusun? Apa lanjutan dari jawaban dari Nabi Musa? Inna ma'iya Rabbi sayahdi, sesungguhnya Allah bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Tuh jawaban orang yang beriman itu Pak. Coba kalau Bapak dalam keadaan terjebak, kejepit, apa yang Bapak jawab? Hah? Apa jawab lu Bapak kira-kira? Celaka dah ini. Udahlah, mati dah. Pasrah aja dah. Pesawat. Ada salah satu jamaah yang kejadian yang pesawat Lion Air. Itu jamaah saya itu pada saat itu perjalanan dari Bali ke Jakarta. Dan memang pesawatnya itu Pak, dari Bali ke Jakarta itu sudah bermasalah. Maka benar kan keesokan paginya pesawat itu berangkat lagi ke Bangka Belitung, maka jatuh pesawat itu, benar kan? Itu jamaah saya Pak, sampai saat ini Pak, nggak mau naik pesawat lagi. Trauma Pak. Saya tanya, ketika Bapak di dalam pesawatnya sudah kayak gitu, bermasalah gimana? Hanya bisa istighfar aja Ustaz. Itu semua orang itu Ustaz, pada saat itu khasyi'un, khusyuk berdoa masing-masing Ustaz. Takut Ustaz. Tapi Nabi Musa itu nggak takut. Karena kenapa? Karena dia memiliki Allah. Dia punya Allah Pak, yang akan menolongnya. Orang beriman itu harus yakin Pak, akan pertolongan Allah Pak. Nggak boleh nggak yakin.
Ini juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq pernah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu keduanya bersembunyi di mana? Di Gua Tur, bukan di Gua Hira. Keduanya bersembunyi di Gua Tur. Gua Tur itu sudah dikelilingi, Pak, sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar pada saat itu melihat ke atas, lalu Abu Bakar melihat kaki daripada orang-orang kafir. Langsung ketakutan dan bersedih, Pak. Bukan ketakutan dan bersedih atas dirinya, bukan, melainkan ketakutan dan bersedih atas keselamatan Rasulullah SAW. Sedih Abu Bakar. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, habis kita berdua, ya Rasulullah, mereka pasti akan membunuh kita berdua, wahai Rasulullah. Kita sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi, wahai Rasulullah. Makanya Bapak itu kalau umrah, kunjungi itu, buat sulit, naik Bapak. Jangan hanya umrah, Bapak yang dikunjungi bin Daud saja. Iya kan? Kalau orang Indonesia kalau umrah yang dikunjungi apa? Bin Daud, mall kan? Bin Daud. Nggak mau kan jalan-jalan mengambil sejarahnya kan begitu. Coba, apa jawaban Rasulullah? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Inna Allaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kira-kira jawaban dari Nabi Musa, dari Nabi Muhammad dan jawaban dari Nabi Musa sama nggak, Pak? Sama. Bagaimana keyakinannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman begitu, Pak. Maka ketika itu di surat As-Su'ara ayat 63, fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, alidrib bi asokal bahar, pukullah lautan itu dengan tongkatmu wahai Musa. Jadi tongkat itu salah satu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mukjizatnya salah satunya tongkat. Tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Ini salah satu mukjizatnya. Coba saya mau bertanya dulu, Nabi Musa memiliki berapa mukjizat? Banyak. Dia ini jawaban yang cerdas tuh, banyak. Yang luar biasa, pokoknya luar biasa. Salah satunya itu. Ada berapa, Pak, mukjizatnya Nabi Musa? Ada berapa, Pak? Ketahuan tidak pernah membaca Al-Quran terjemahannya. Ada berapa, Pak? Nabi Musa memiliki berapa mukjizat, Pak? 9 mukjizat. 9 mukjizat. Bapak cari nanti di surat Al-A'raf. Buka Bapak surat Al-A'raf. Saya tidak kasih tahu ayat berapa. Biar Bapak baca itu Al-A'raf dari awal. Itu di surat Al-A'raf itu Allah ya menyebutkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini pertanyaan yang pertama itu, Pak. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mukjizat itu? Apa mukjizat, Pak? Nggak tahu lagi. Oke, saya jawab. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ini namanya mukjizat. Coba Nabi Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya, lalu lautan itu terbelah.
famfalaqa fakana kullu firqin kattaulil azim. Belahannya itu Pak, itu seperti gunung yang sangat tinggi. Coba hanya dipukul dengan tongkat, lautan itu bisa terbelah. Belahannya itu seperti gunung yang sangat besar. Wah, ini luar biasa. Ada yang punya tongkat di sini? Ada. Tongkat ada. Ada yang punya tongkat? Bapak harus punya tongkat loh. Sunnah itu. Kita nggak sunnah. Dari mana dalilnya sunnah punya tongkat? Ya? Tapi Bapak harus punya tongkat. Karena Bapak itu kalau sudah nanti sudah tua ya, jalannya sudah mulai susah, harus pakai tongkat kan begitu ya, harus pakai tongkat. Orang itu kalau suka bepergian itu naik gunung itu pakai tongkat nggak Pak? Iya. Pakai tongkat. Bapak ada yang punya tongkat? Tongkat pramuka. Atau ada yang tongkatnya sakti ya? Itu yang terjadi di mana itu Pak? Yang di negara Afrika ya, yang memukul laut dengan tongkatnya juga tuh. Akhirnya dia kena ombak ya. Ada yang pernah dengar itu? Nah itu di video-video ada itu. Nah, itu Pak, luar biasa. Jadi ketika Nabi Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya, air terbelah, belahannya itu seperti gunung yang sangat besar. Lalu air itu Pak langsung surut habis. Lalu Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi lautan itu dengan selamat. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya ingin mengejarnya, lautan itu kembali pasang. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Ada di sini. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam, yang pertama adalah Allah perlihatkan kepada Bani Israel bagaimana Fir'aun itu di akhir hayatnya, agar mereka itu bisa mengambil pelajaran hikmah bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya diadab oleh Allah SWT. Maka seharusnya ketika Bani Israel pada saat itu melihat Fir'aun dan bala tentaranya diadab oleh Allah, kan seharusnya mereka tidak mengulangi lagi berbuat dosa. Tapi setelah kejadian itu kan mereka itu Pak melewati sebuah desa. Lalu di desa itu penduduknya menyembah apa? Patung. Menyembah sapi Pak. Patung ada sapi. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami patung agar kami juga bisa menyembah seperti mereka. Coba Pak, padahal baru diselamatkan, sudah begitu lagi Pak. Nah itu Bani Israel memang unik gitu. Tidak tahu beruntung. Tidak tahu beruntung, sudah diselamatkan oleh Allah, tapi setelah itu berbuat syirik lagi. Nabi Musa marah nggak Pak? Marah Pak. Kalian itu benar-benar kaum yang tidak tahu diri. Kalian itu baru diselamatkan, kok bisa-bisanya kalian ingin menyembah patung anak sapi itu. Lalu setelah itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat, kan begitu Pak ya? Jadi Bukit Tursina. Ada yang tahu berapa hari Nabi Musa bermunajat? Nggak tahu lagi, saya kasih tahu 40 hari. 40 hari itu ada di surat Al-Baqarah di awal-awal itu. 40 hari. Lalu Nabi Musa sebelum bermunajat itu dipanggil Pak. Berpesan kepada saudaranya yang bernama Harun, wahai Harun, aku titip ya umatku ini. Nabi Musa itu sama umatnya sayang banget Pak. Peduli banget Pak. Sama dengan Rasulullah terhadap kita Pak. Wahai Harun, aku titip umatku ya kepadamu ya, jaga mereka, jangan sampai mereka menyembah patung anak sapi. Bermunajat Nabi Musa selama 40 hari. Lalu ketika kembali Pak, Nabi Musa mendapati umatnya sudah menyembah patung anak sapi. Dipengaruhi oleh siapa Pak?
Samiri. Samiri. Ada yang di sini yang bernama Samiri? Nggak ada, alhamdulillah. Itu nama langsung. Hah? Kalau ada, Pak, aduh, kalau kok bisa dikasih nama? Ada Samsudin. 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 Jadi seperti itu, Pak. Akhirnya Nabi Musa marah, Pak. Kecewa. Ini pelajaran yang pertama dapat diambil. Yang kedua adalah Fir'aun itu ternyata di akhir ayatnya dia bertaubat. Dia ngakuin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allahnya, adalah Tuhannya. Yang mana sebelumnya Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada di surat Al-Baqarah. Saya kasih tahu lagi, An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ketika dia berada di akhir hayatnya, dia bertaubat, ngakui Allah adalah Rabbnya. Dan bahkan dia berkata, wa ana minal muslim. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri, artinya dia menjadi seorang muslim. Taubatnya Allah abadikan di dalam surat Yunus ayat 90. Coba Bapak dibuka itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Taubat dia. Maka ketika dia menyadari perbuatan dosanya, Allah berkata kepadanya di dalam surat Yunus ayat 91, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang engkau sadar, engkau bertobat wahai Fir'aun? Dari dulu mana aja engkau padahal dahulu itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa baru sekarang kamu sadar? Tobatnya diterima nggak, Pak? Tidak diterima. Karena nyawanya sudah berada di tenggorokan. Makanya ini pelajaran yang penting. Yang selanjutnya adalah kita harus menyegerakan taubat. Jadi tidak boleh kita, Pak, menunda-nunda taubat. Khawatir kita tidak sempat bertaubat, lalu Allah panggil kita. Allah cabut nyawa kita. Bapak sering mendengar ayat di dalam surat Al-Imran, ayat ini sering dibaca oleh imam, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Kalau kita sadar bahwa yang kita perbuat adalah dosa, maka bersegeralah bertobat. Jangan kita terus mengulangi dosa-dosa kita yang diperbuat. Jadi kita kembali lagi bahwa Nabi Musa sangat memiliki sekali keyakinan akan pertolongan Allah. Nah, kenapa Nabi Musa ini begitu yakin akan pertolongan Allah? Karena keimanannya sangatlah tinggi. Orang-orang yang beriman kan harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus yakin. Nah, cuma di sini Allah memberikan beberapa syarat kepada kita agar kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika syarat ini kita penuhi, kita laksanakan, saya yakin Allah akan menolong kita. Dan syaratnya ini langsung dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ini pernah bepergian bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Lalu Nabi banyak memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu nasihatnya yang pertama adalah, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu ingin ditolong oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ihfadillaha yahfadka. Jaga hak-hak Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Jaga hak Allah. Jaga hak-hak Allah. Apa saja hak-hak Allah yang harus kita jaga? Yang pertama adalah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang harus kita jaga. Artinya kita di dalam beribadah, ya, di dalam beribadah, ya, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Allah yang kedua adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini hak Allah. Makanya Allah ingatkan kita dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah segala sholatmu dan pelihara sholat wusta. Ini hak Allah Pak, yang harus dijaga. Alladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Kemudian apa juga hak Allah yang harus kita jaga yang selanjutnya adalah menjaga kepala dan perut. Ini hak Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Man istahya haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma hawa. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Yang ada di kepala apa saja Pak? Pikiran. Nah, kedua mata ini Pak harus dijaga. Jangan melihat sesuatu yang Allah haramkan. Apa contohnya? Melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita berpapasan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, kita harus ghodul basar, menundukkan pandangan. Jangan apa Pak? Curi pandangan. Kalau nggak dilihat mubadir, kata orang Bekasi. Tapi Bekasi mana nggak tahu. Jadi nggak boleh. Punya kedua mata harus digunakan Pak, untuk melihat sesuatu yang Allah halalkan. Kemudian apa lagi yang ada di kepala? Telinga Harus digunakan Pak, untuk mendengarkan yang baik-baik. Jangan mendengarkan yang tidak baik. Mendengarkan orang yang menggibah, menfitnah, boleh. Kemudian apa lagi? Mulut. Punya mulut harus digunakan untuk berbicara, ya, hal-hal yang baik. Dan Rasulullah SAW sabdakan, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana lisannya. Maka Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa saja yang menyebabkan manusia banyak dimasukkan ke dalam neraka? Nabi menjawab apa? Yang pertama adalah yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka, yang pertama adalah lisan. Banyak sekali Pak perbuatan dosa yang disebabkan oleh lisan. Ada di surat apa Pak? Ada di surat apa itu? Ada di surat Al-Hujurat. Bapak buka itu di situ dari ayat 11, 12. Itu di situ 2 ayat itu Pak, Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh lisan.
Contohnya apa? Mengejek, nggak boleh mengejek. Memberikan gelar yang tidak baik, nggak boleh. Apalagi Riba. menggibah, tajassus. Tajassus apa? Mencari-cari Salah. kesalahan orang lain. Ya, apalagi Fitnah. memfitnah, mengadu domba. Amimah. Ya, hati-hati. Ini semuanya perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan Lisan. oleh lisan. Makanya lisan kita ini harus dijaga, berbahaya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa berkata baik, sebaiknya apa Pak? Ya, diam. Karena dengan kita diam itu, nah itulah termasuk salah satu daripada ciri orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian apa yang kedua lagi yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Nah, kemaluan. Dijaga, Pak. Jadi, ya, kepala ini yang ada padanya harus kita jaga. Ini merupakan hak Allah. Jangan sampai kita diciptakan, diberikan anggota tubuh oleh Allah, tapi kita tidak bisa menjaganya. Kemudian apalagi perut ini harus dijaga. Jangan sampai, mohon maaf, makanan-makanan yang halal masuk ke dalam perut kita. Bahaya, Pak. Nah, apalagi di zaman saat sekarang ini, mohon maaf, yang penting kenyang. Mau halal mau haram nggak dipedulikan lagi. Nabi itu menyabdakan itu sudah jauh-jauh hari, Pak, akan apa yang akan terjadi kepada umatnya. Apa kata Nabi SAW? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanu la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana manusia itu sudah tidak lagi memperhatikan di dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang penting dia mendapatkannya lalu ia pakai untuk makan. Pak. Bahkan Nabi SAW ingatkan kita juga dalam sabdanya, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Ya, setiap tubuh yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Makanya harus selektif, Pak, jadi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, karena perut ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijaga. Ya, harus dijaga makanan ini halal atau tidak, ya. Tapi bukan hanya halal yang kita perhatikan, makanan ini yang kita perhatikan juga baik atau tidak. Halalan thayyiban. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah kan tidak hanya memerintahkan kita mengkonsumsi makanan yang halal saja, benar kan? Tapi ditambahkan oleh Allah halalan thayyiban. Ini kira-kira baik nggak untuk tubuh kita, untuk perut kita makanan ini? Ya begitu, Pak. Kalau Bapak kena penyakit apa namanya? Asam lambung, nggak boleh makan yang Asam. yang asam. Nggak boleh. Ngopi, banyak ngopi juga Nggak baik. nggak baik untuk yang asam lambung juga. Harus perhatikan juga makanan ini halal, haram, atau Baik. makanan ini baik untuk perut kita. Ini hak Allah. Lalu yang selanjutnya adalah apa balasan kalau kita menjaga hak-hak Allah? Yang pertama ini, Pak, balasannya kalau kita menjaga hak-hak Allah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga keturunan kita. Bukan hanya diri kita yang dijaga oleh Allah, tapi keturunan kita ini harus dijaga juga oleh Allah. Bukan anak kita saja, cucu kita, cicit kita terus ke bawah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Bahwa kalau kita menjaga hak-hak Allah, Allah akan menjaga keturunan kita. Dalilnya mana, Pak? Ada yang tahu? Ketahuan setiap malam Jumat tidak pernah membaca surat Al-Kahfi. Padahal dalilnya ada di surat Al-Kahfi. Saya mau bertanya sama Bapak, jujur jawab. Kalau Bapak baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, terjemahnya dibaca nggak sih? Enggak. Nah, itu salahnya. Udah hafal soalnya. Jangan cari alasan, kan ada terjemahannya sekarang. Bapak membaca surat Al-Kahfi sudah berapa tahun? Setahun terakhir. Ini sohibnya Pak Hasan. Jawab, Bapak mungkin ada di antara kita yang sudah membaca surat Al-Kahfi berpuluh-puluh tahun, kan begitu rutin kan kita kan? Atau Bapak hanya membaca 10 ayat aja? Loh, kan dalilnya kan 10 ayat. Coba Bapak cek di Google lah, buka. Yang diperintahkan itu Pak, membaca 10 ayat. Baik dari 10 ayat dari depan maupun 10 ayat dari belakang. Bapak benar baca 10 ayat itu? Semuanya, Pak. Hah? Semuanya. Oh, semuanya, Masya Allah. Takutnya membaca hanya 10 ayat. Maka Bapak itu penting itu Pak, dibaca surat Al-Kahfi itu setiap malam Jumat. Itu dibaca tidak hanya Arabnya saja, tapi juga terjemah. Dibaca itu Pak, biar Bapak tahu itu apa sih isi daripada surat Al-Kahfi. Coba, apa saja isi dari surat Al-Kahfi itu? Tentang kisah. Ya, pasti kisah Ashabul Kahfi. Berapa jumlahnya Pak Ashabul Kahfi itu? 7, 9. Yang tebak tebakan. Coba, apalagi selain dari cerita tentang Ashabul Kahfi, apalagi? Zulkarnain. Zulkarnain, terus Musa dan Nabi Khidir, terus kebun, terus yang nolongin. Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Untuk minggu depan, bulan depan kita ujian. Habis kajian, nah, saya tanya satu-satu. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu Pak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan ya di dalam surat Al-Kahfi itu tentang 2 anak yatim yang hartanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ayahnya seorang yang soleh. Baru tahu? Enggak. Udah lama. Cuma baru ingat. Sebagai dalilnya itu jadi. Ini dalilnya Pak. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kita renovasi rumah ini. Kita perbaiki rumah ini. Tapi kita tidak boleh mengambil Harta. imbalan. Nabi Musa terkejut. Kenapa nggak ambil imbalan? Kita bisa makan apa? Karena pada saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir sedang perjalanan. Butuh yang namanya harta untuk makan. Ya udah kita kerjain rumah ini tanpa mengambil imbalan. Tapi memang Nabi Musa itu nggak tahu Pak yang dimaksud oleh Nabi Khidir. Karena banyak kan ceritanya gitu. Misalnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir pernah naik perahu sampai ke tengah lautan, suruh bolongin. Kata Nabi Musa, aneh. Kenapa bisa dibolongin, bisa tenggelam? Tapi Nabi Musa kan nggak tahu maksudnya apa. Begitu kan? Khidir juga melarang itu. Nah, kemudian apalagi ada anak dibunuh. Kenapa anak ini dibunuh? Apa dosanya? Kenapa dibunuh? Coba.
syariatnya yang begitu dulu. Nah, ini Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa untuk membangun, memperbaiki ya, rumah yang hampir roboh itu. Alasannya satu, Pak, karena di bawah rumah itu ada harta, kedua anak yatim. Disebabkan karena orang tuanya soleh, Pak. Tuh, Pak. Makanya kalau diri kita ini, keturunan kita ini ingin dijaga oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah, gampang, Pak. Kita sebagai orang tua harus soleh. Itu berpengaruh itu, Pak, kepada keturunan kita ini. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Coba. Ingin kepada orang tua yang soleh. Ada beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu nangis, Pak. Masih muda, 38. Suaminya meninggal dunia, Pak. Anaknya masih kecil-kecil. Tapi suaminya ini luar biasa, Pak. Solehnya itu luar biasa. Nangis. Khawatir, Pak, akan masa depan anak-anak, karena tidak memiliki sosok ayah. Saya hanya memberikan nasihat, ibu nggak usah khawatir, anak-anak ibu akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaganya, Ustaz? Allah. Kan bapaknya udah meninggal, Ustaz. Allah yang menjaganya. Karena suaminya ibu itu soleh. Langsung saya kasih dalil surat Al-Kahfi ayat 82, langsung ya, semangat, Pak. Begitu, nggak usah khawatir tentang keturunan kita, anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ini ada seorang ulama besar ini, Pak, luar biasa nih, yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an ahfadha fi. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak salatku dengan tujuan supaya Allah menjagamu. Ini Sa'id bin Al-Musayyib ini banyak salat, Pak. Tujuannya apa, Pak? Menjaga anak. Agar Allah menjaga anak-anaknya. Luar biasa itu. Saya selalu berpesan kepada istri, ayo kita jadi orang yang soleh, kamu jadi orang yang soleha, agar nanti ketika kita berdua meninggal, Allah menjaga dan menolong anak kita. Ini dalilnya jelas. Dalilnya dari Al-Kahfi. Al-Quran. Berapa tadi? Cuma kalau sekarang kan, di zaman sekarang yang mohon maaf, kita kadang menjaga anak itu, menjamin masa depan anak itu selalu diukur dengan apa, Pak? Materi, Pak. Asuransi. Kalau bahasanya siapa namanya? Pak Sudali. Asuransi. Jamin, tenang, kamu nggak usah khawatir kalau bapak meninggal, karena semuanya sudah di cover asuransi. Sudah di cover asuransi, kan begitu, Pak. Tapi orang tuanya lupa, dia memperbaiki dirinya menjadi orang-orang soleh. Saya coba begitu, Pak. Orang-orang yang kaya ini, mohon maaf, yang hasil dari kekayaannya dari uang yang korupsi, coba aja dia, benar kan, Pak ya?
Dia dengan dia memiliki semuanya, anak-anaknya bisa terjaga, bisa ditolong oleh enggak, orang tuanya meninggal, udah anaknya itu berantakan, berantakan. Berebut harta ya. Tuh, Pak. Kemudian yang kedua, apa balasan ketika kita menjaga hak-hak Allah? Allah menjaga agama dan iman kita, Pak. Inilah penjagaan Allah yang paling agung dan paling mulia. Apalagi saat sekarang ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, Pak. Yang mana benar-benar iman kita itu diuji, Pak. Diuji dengan apa, Pak? Dengan harta, jabatan, dan wanita. Ini kita lihat bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf, menjaga imannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Sulaikha, yang cantik, yang berkedudukan, yang memiliki harta yang banyak, berada di dalam satu kamar. Kira-kira Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh situ Sulaikha sempat tertarik nggak sih, Pak? Tertarik, Pak. Wajar manusiawi. Tertarik. Bapak baca surat Yusuf. Saya nggak kasih tahu ayatnya itu apa. Ujian. Banyak ujiannya, Bapak. Ya, tertarik, Pak. Sempat terbesit. Tertarik. Perempuan cantik, berkedudukan, kaya lah. Tapi karena Nabi Yusuf itu suka menjaga hak-hak Allah, maka Allah menjaga imannya. Langsung dipalingkan oleh Allah, sebagaimana Allah firmankan langsung dalam surat Yusuf ayat ke-24, Pak. Kana linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang demikian itu kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Langsung, Pak, pada saat itu Nabi Yusuf ketika digoda langsung mengucapkan apa? Ini akhafu, saya takut kepada Allah. Coba Bapak ketika digoda oleh perempuan yang cantik, yang berkedudukan, yang kaya raya, bisa kamu ucapin ini alhamdulillah? Alhamdulillah. Tapi beda ya. Kalau imannya dia Masjid Al-Barakah ini beda. Apalagi Pak temannya Pak Hasan, imannya beda. Imannya beda. Ini yang susah ini, benar kan? Nah, Karena godaan terbesar bagi laki-laki itu apa? wanita. Godaan terbesar laki-laki itu wanita. Ya, hati-hati nih, Pak. Fitnah wanita. Keren Pak Ustadz tuh, mengapa? Ya, kita wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allahi fi dhaha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu Sempit. Ingatlah Allah ketika kita lapar, maka Allah akan ingat kita ketika kita Sempit. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang yang ingat Allah justru ketika Sempit. sempit. Ingatnya kepada Allah itu, Pak. Ketika usahanya sudah tidak berjalan lagi, sudah di PHK, sudah tidak punya pekerjaan lagi, sudah tidak punya pemasukan lagi,
baru dia ingat kepada Allah, rajin ke masjid. Kan begitu kan? Ingatnya ke masjid ketika sudah sakit-sakitan, tapi ketika sehat dia lupa. Ketika ke masjid sudah didorong pakai kursi roda. Ketika sehat, ketika lapar, dia lupa, nggak ingat kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah ingat kepadanya? Bagaimana mungkin Allah bisa menolongnya kalau dia ingatnya kepada Allah di saat dia susah? Kan dalilnya jelas juga, Pak. Fadkuruni adkurukum washkuruli walatakum. Kalau kalian ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Kalau kalian ya ingin ditolong olehku, maka kalian harus ingat kepadaku. Ini yang pernah dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Coba luar biasa ini, Pak. Nabi Yunus coba ketika dia dimakan oleh ikan yang sangat besar, lalu dia berada di dalam perut ikan itu, Pak. Ditolong nggak oleh Allah? Tolong oleh Allah. Kenapa? Karena dia ketika dia lapar, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba begitu, Pak. Bapak tahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini, Pak, Nabi yang paling kaya, Pak. Manusia yang paling kaya. Manusia yang paling kaya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang sekaya Nabi Sulaiman. Karena memang itu salah satu doa Nabi Sulaiman. Ya, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuh hafal doanya itu. Kaya. Karena beliau itu ingin kaya seperti Sulaiman. Nabi Sulaiman. Makanya sampai cuma masalahnya terwujud nggak? Insya Allah. Nabi Sulaiman itu memiliki istri 90, Pak. Bapak istrinya berapa? Baru 9. Nabi Sulaiman itu, Pak, istrinya dalam riwayat itu disebutkan 70, Pak. Dalam riwayat yang lain itu 90, Pak. Jadi bukan hanya kaya hartanya, Pak, tapi istrinya juga banyak. Memang satu. Makanya orang kaya itu kan selalu dilihat istrinya Kaya banyak. lebih dari satu. Kaya berkuasa. Kaya. Tapi kalau Bapak sudah cukup satu aja, Pak. Jangan buat macam-macam. Cari masalah. Apalagi saya lihat muka-muka kayak Bapak nggak berani. Cuma kelihatan galak aja maksudnya. Tapi di depan istri, Tipe orang setia, Bos. hah? Itu alasan. Kalau Nabi Sulaiman coba kurang apa, Pak, dia, Pak? Memiliki semuanya. Tapi ketika dia memiliki semuanya, dia tak ingat. Dia ingat kepada Allah dengan mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Karunia yang aku miliki ini, Allah, ini darimu. Coba, dia nggak lupa dia kepada Allah. Tak sombong dia, Pak. Makanya apa? Rizkinya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Dan bahkan ketika Nabi Sulaiman itu memiliki itu semuanya, justru dalam dirinya ada ketakutan, Pak. Ada ketakutan, Pak. Apa ketakutannya? Dia berdua nih, ashkur am engkau memujiku ya Allah. Engkau memberikan ini semuanya kepadaku untuk mengujiku ya Allah. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang Kufur. takut? Takut di saat dia lapang, dia lupa kepada Allah. Dan memang dia begitulah keadaan manusia. Ya, Pak, ya? Ketika lapang rata-rata lupa, Pak. Lupa dia.
kepada yang memberi, Pak. Lupa bersedekah, lupa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, gitu. Maka ketika hartanya habis, ya baru dia ingat kepada Allah. Jangan begitu, Pak. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya, karena sudah masuk waktu suruh ya. Sebenarnya masih banyak ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Hasan nanya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu mau atau ada hikmah bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ata'na aja seperti itu, Ustaz. Apakah itu seperti itu ininya, apa hikmah dari kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa tersebut? Karena sepertinya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu kan bertentangan dengan logika gitu. Karena kita kan ketika ada sebuah perintah selalu berpikir baik dan buruk menurut logika kita gitu. Ya hikmahnya itu banyak. Kalau kita mengambil cerita Nabi Musa, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, salah satunya di sini adalah Allah punya ilmu yang tidak diketahui. Jadi Nabi Musa adalah nabi besar, tetapi dalam perkara ini beliau belum tahu hikmah di balik takdir itu. Ini mengajarkan bahwa manusia sangat terbatas ilmu. Nabi Musa nabi yang hebat, tapi secara keilmuan Nabi Khidir lebih tinggi. lebih tinggi. Jadi seperti itu. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah kadang sesuatu yang kita anggap musibah justru menyelamatkan kapal yang rusak sedikit, ternyata menyelamatkan pemiliknya dari kehilangan total. Kadang kehilangan kecil itu menyelamatkan kita dari kehilangan yang lebih besar. Ini hikmahnya. Saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, kadang Allah mengambil sesuatu untuk mengganti yang lebih baik. Iya. Misalnya anak itu diambil lalu Allah jadikan pengganti yang lebih baik bagi orang tuanya. Kan anak dibunuh itu kan Allah ingin mengganti yang lebih baik. Kan seperti itu. Jadi hikmahnya banyak sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Khidir tentunya ketika melakukan itu semuanya bukan kemauannya diri sendiri, melainkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Kahfi ada satu perkataan dari Nabi Khidir adalah yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma fa'altu an amri." Aku tidak melakukan atas kemauanku sendiri. Jadi artinya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia melakukan idenya sendiri atas kemauannya sendiri, ya tentu itu salah. Itu perintah Allah. Membunuh anak itu perintah Allah. Tapi kan hikmahnya ya, salah satunya adalah Allah ingin mengganti anak itu yang lebih baik. Kalau anak itu dibiarkan ya sampai tua, maka dia akan membuat kerusakan. Jadi seperti itu. Ya memang kalau kita berbicara tentang takdir itu yang ditetapkan oleh Allah, kadang ilmu kita tidak sampai. Kan begitu. Kalau manusia itu kan selalu berpikir secara logika saja. Ini kok kayaknya nggak masuk sih, kok masa begitu sih, kan begitu Pak ya. Tapi kan nggak tahu di balik itu kan pasti ada hikmah yang besar. Ya itulah makanya Allah abadikan dalam Al-Quran itu. Kadang manusia itu menganggap bahwa sesuatu itu baik, tapi menurut Allah itu belum tentu baik. Sebaliknya menurut Allah baik, belum tentu menurut manusia itu baik. Begitulah hikmahnya. Jadi seperti misalnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Coba kalau kita pikir secara logika, kok begitu sih? Kan begitu Pak. Tapi coba hikmahnya Pak di balik itu. Yang pertama adalah hikmahnya
Allah ingin menguji ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim taat nggak sih? Diuji oleh. Yang kedua hikmahnya apa, Pak? Hikmah yang kedua adalah orang tua itu harus belajar ikhlas ketika suatu saat nanti anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diajarkan keikhlasan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim nggak protes, kan begitu, Pak? Nabi Ibrahim langsung mengerjakannya, melaksanakannya. Yang ketiga hikmahnya apa, Pak? Ini hikmahnya, banyak yang nggak tahu nih tentang hikmah Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Mengetahui ketaatan anak kepada Allah. Untuk menguji ketaatan anak kepada Allah. Kira-kira orang tuanya ini selama ini sudah berhasil atau tidak mendidik anaknya? Ternyata kan berhasil. Tentu ya, di dalam mendidik anak itu peran yang paling besar terhadap kesolehan anak itu siapa, Pak? Ibu, Pak. Ibu. Nabi Ibrahim itu ingin melihat istrinya ini sudah berhasil nggak mendidik anak, kan begitu? Karena Nabi Ibrahim itu, Pak, ketika meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail, kan Nabi Ibrahim kembali lagi kemana, Pak? Ke Palestina, Pak. Kembali lagi, ditinggalkan itu mereka berdua, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu lebih banyak waktunya dengan ibunya. Ibu, Pak. Kalau kita sebagai suami itu kan banyak beraktivitas di mana? Di luar. Makanya wajar ada ulama yang mengatakan madrasatul ula itu pendidik sekolah pertama itu bagi anak itu adalah rumah. Ya, ibu, Pak. Dan kita lihat Siti Hajar itu mendidik Nabi Ismail itu berhasil. Makanya ketika Nabi Ibrahim berkata kepada siapa? Nabi Ismail, inni ara fil mana anni adbahuka fandur madza tara. Jawaban anaknya luar biasa. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Coba jawabannya luar biasa. Hikmah yang terakhir, Pak. Ternyata tidak lama setelah itu, Pak, ketika Nabi Ibrahim itu mau disembelih oleh tidak lama setelah itu ketika Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim, tidak lama setelah itu istrinya yang bernama Siti Sarah itu hamil. Itu hikmahnya loh, Pak. Allah memberikan keturunan lagi, Pak, kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan lahirnya Nabi Ishak. Jadi hikmahnya banyak, Pak. Maka kalau kita belajar tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa itu, kalau kita buat hikmahnya mungkin itu banyak sekali. Ternyata ya, takdirnya Allah itu selalu baik. Kadang manusia menganggapnya tidak baik, kan begitu. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, hidup kita misalnya apa? Penuh dengan ujian. Kita nganggapnya apa? Nganggapnya pasti nggak baik sih. Kenapa sih takdir saya selalu jelek? Coba Bapak dibalik ujian coba. Hikmahnya itu banyak sekali loh, Pak. Apa Pak hikmah yang pertama, Pak? Hikmah yang pertama ketika Allah menguji kita, apa hikmah yang pertama? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Tuh hikmahnya. Kita nganggap ujian itu nggak baik, tapi Allah ingin memberikan pahala yang besar kepada kita. Yang kemudian yang kedua apa? Ketika Allah menguji kita, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Sesungguhnya Allah itu apabila dia cinta terhadap hambanya, maka Allah akan menguji.
Kita anggap ujian itu jelek Pak, tapi coba Cintanya Allah, bentuk cintanya Allah. ketika kita diuji, Allah cinta sama kita itu Pak. Coba. Jangan mau naik tingkat gitu. Nah, ini saya nangis gitu. Nangis benar. Ada seorang ustadz sudah sepuh, di beliau ini pakar tafsir, pendiri dari Pondok Baitul Quran. Beliau ini orang hebat, pakar tafsir. Beliau itu S1, S2, S3-nya di Riyadh, langsung di Jamiatul Imamnya. Dosen senior di Libya Jakarta, dosen kami dulu. Beliau itu ketika diuji dengan sebuah penyakit, ketika kami menyembuhnya, apa jawaban beliau? Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya, makanya saya diuji dengan penyakit ini. Ada orang kalau diuji dengan penyakit mengatakan begitu, itu luar biasa. Dan bahkan hikmah yang terakhir aja ketika Allah memberikan sebuah penyakit kepada kita, artinya Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hazanin wala saqamin hatta alhammi yuhammihu illa kaffara bihi min sayyi'ati. Tidaklah seorang mukmin yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa. Hikmahnya banyak sekali. Hikmahnya banyak sekali. Maka orang yang beriman itu akan selalu mengambil hikmah dari kejadian yang kita alami. Ambil aja hikmahnya. Pasti hikmahnya itu pasti baik. Nggak ada Allah memberikan hikmah yang tidak baik. Ya, cukup Pak ya? Ya. Cukup, Masya Allah. Oh, saya senang kalau ngisi di sini. Nggak ada yang tidur Pak. Nanti kalau di masjid-masjid yang lain cuma yang tidur kan. Cuma di sini cuma malam doang. Malam doang. Ya. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.